Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah, kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tarbiyatul Aulad atau pendidikan anak ya di dalam Islam. Mudah-mudahan ya dengan memahami ya bagaimana seharusnya kita orang tua, kita sebagai pendidik ya, atau guru menjalankan fungsi dan peran ya, dengan benar sebagaimana yang disyariatkan di dalam Islam. Harapannya adalah anak-anak kita lahir, tumbuh, berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh, yang akan menjadi kebaikan ya bagi kita orang tuanya secara khusus ya, dan masyarakat secara umum. Karena tentu menjadi beban bagi kita ketika anak-anak yang lahir ya dari benih kita, dari sulbi kita gitu, dari anak-anak yang menjadi darah daging kita ini kemudian menjadi penyakit di tengah-tengah masyarakat. Beberapa waktu lalu ya di sebuah wilayah ya di saya lupa antara Jawa Timur atau Jawa Tengah ya, ada ibu yang kemudian sampai tega ya membunuh anaknya karena sudah letih ya. Sudah letih menghadapi kenyataan anaknya ini menjadi penyakit di tengah masyarakat. Jadi anaknya ini suka mencuri, buat onar gitu ya, suka mabuk. Tetangga-tetangga orang-orang situ sudah melabelkan ya, keburukan ya, kepada anak itu. Kemudian sampailah puncaknya sang ibu ya, ketika anaknya sedang tidur di rumah ya, dibunuh, ya, dipukul. Jadi sampai sedemikian. Nah, ini seharusnya menjadi ibrah bagi kita. Jangan sampai kemudian ya, anak-anak ini ya, membuat kita menjadi susah ya, karena tingkah pola mereka. Ya, dia tidak menyakiti kita gitu ya, tetapi dia menyakiti masyarakat dan masyarakat kemudian melihat kita sebagai orang tuanya. Ini yang kemudian harus kita pahami. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan berbahagia, bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba Allah, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan ya dengan Rasulullah SAW. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Sahabat Dream yang dirahmati Allah, kita lanjutkan yang melanjutkan kajian kita dalam program Tarbiyatul Aulad. Ya, setelah di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menanamkan pondasi keimanan ya, kepada anak-anak kita. Kita kukuhkan jiwa mereka dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya yang akan kita garap dan kita bahas adalah tanggung jawab pendidikan moral anak. Iman sudah mantap, iman sudah kita upayakan dalam hati mereka. Sekarang kita beralih bagaimana moral anak-anak kita ini juga sebaik iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata iman itu tidak otomatis memperbaiki moral. Makanya ada hadis yang menyebutkan al-imanu buryanan ya, bunyanan ya. Iman itu telanjang, walibasuha taqwa, dan pakaian keimanan itu adalah takwa. Jadi seseorang yang beriman tanpa kemudian memahami konsep ketakwaan kepada Allah, dalam hal ini adalah segala bentuk amalan ya, segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian menjadi penghias ya, penyempurna keimanan kita kepada Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an tidak melulu membahas tidak melulu membahas iman ya, tetapi juga ada membahas tentang amal soleh. Karena syarat masuk surga itu kan dua, ya, iman, amal soleh ya. Nah, amal soleh inilah ya yang kemudian mewarnai moral ya, atau akhlak manusia ya. Ketika orang yang gemar melakukan amal soleh, maka moralnya berada pada kualitas level yang baik ya. Ini yang kita harapkan. Dan muara dari itu semua adalah kita berharap anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang akan ya, masuk ke surganya Allah bersama dengan kita orang tuanya. Dan kita berharap ya agar mereka ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekafiran, karena kekafiran itu akan membawa mereka ya, nanti di akhirat masuk ke dalam neraka jahanam, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Muhammad ya, surah yang ke-47 ayat yang ke-12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar wal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang mukmin, ya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dua syarat itu ya. Beriman dan beramal soleh ke dalam jannah, ke dalam surga, ke dalam taman-taman yang indah gitu ya. Yang di dalamnya ada sungai yang mengalir. Sungai-sungai yang mengalir, sungai yang banyak. Bahkan sungai enggak cuma air ya. Ada sungai susu, sungai madu, sungai arak yang lezat begitu. Dan sungai apa saja yang kita kehendaki gitu. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita kemudian berharap ingin masuk ke tempat itu bersama anak-anak kita? Ya, bukankah kita sayang kepada mereka ya, sampai kita rela pergi pagi pulang sore ya, peras keringat banting tulang. Pikiran kita adalah bagaimana anak-anak ini ya, bisa survive hidup ya sejahtera. Itu kan karena rasa sayang kita. Maka apakah kemudian kita tega justru melihat anak-anak kita ya, tidak masuk ke dalam surganya Allah bersama dengan kita, tetapi dia memilih jalan masuk ke dalam nerakanya Allah, na'udzubillah. Ini kita perjuangkan, ini kita jadikan doktrin kepada anak-anak kita. Nak, target hidup kita yang paling tinggi adalah kamu dan ayahmu ini, kamu dan bundamu ini bersama-sama bergandengan tangan nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu adalah puncak kebahagiaan seorang mukmin, puncak keselamatan seorang mukmin, puncak kebaikan hidup seorang mukmin, atau puncak kesuksesan ya seorang mukmin, seorang manusia. Tidak beruntung, tidak sukses, tidak bahagia orang yang di dunia ya, walaupun kaya raya, punya jabatan tinggi, cantik, rupawan dan sebagainya, kalau kemudian pada akhirnya ya, dia digiring oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka ya. Sebagaimana Allah sebutkan ya di dalam ayat tadi, wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu kata Allah Subhanahu wa taala di dunia bersenang-senang dan makan seperti makannya binatang. Ya enggak ada pantang larang, enggak ada halal haram. Hidupnya bagaimana having fun. Nah, ya. Bagaimana bersenang-senang. Tidak cukup dengan yang positif, cari yang negatif gitu. Yang positif kan banyak begitu. Tapi kalau orang pikirannya ya bagaimana hidup ini harus senang-senang terus, menghabiskan waktu hidup untuk bersenang-senang, dicari yang negatif-negatif yang dilarang undang-undang. Makanya kemudian ada kasus ya penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Bahkan ya, kesenangan seksual manusia itu sudah melampaui batas kenormalan manusia ya. Makannya saja sudah seperti makannya binatang, maka yang lain-lainnya juga ya akan beranjak berubah ya, berevolusi juga menjadi pola kebinatangan. Makannya sudah seperti binatang, maka kemudian berumah tangganya seperti berumah tangga binatang, bergaul dengan teman-temannya seperti pergaulan binatang, hubungan seksualnya juga sudah seperti binatang. Pangkalnya adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang wajib disembah. Bahkan lebih jauh tidak mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan ada fenomena begitu ya. Saya lahir muslim gitu. Ada yang bangga ya, saya melihat beberapa tayangan di media sosial. Anak-anak muda kita ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ya, ada yang mengatakan saya lahir sebagai muslim, ya orang tua, tapi saya ateis. Saya nggak ngerti ya apa Islam ya apa, kan ini menjadi sebuah masalah. Nah, kita berharap itu tidak terjadi kepada kita. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang tua, jangan sampai anak kita kemudian mengatakan hal-hal yang menyakitkan perasaan kita orang tua yang telah mendidik mereka. Inilah yang menjadi target ya. Menjadi pijakan pemikiran kita ketika mendidik anak-anak kita. Nah, sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, maksud dari pendidikan moral ya, kalau merujuk kepada buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasi'ulwan ini ya, yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan pendidikan moral itu adalah kumpulan dasar-dasar pendidikan moral serta keutamaan sikap ya, dan watak yang wajib dimiliki oleh seorang anak yang dijadikan sebagai kebiasaannya semenjak dia mulai memasuki usia tamyiz ya, antara 6 atau 7 hingga 10 tahun ya, 7 tahun lah ya, 7 sampai 10 tahun itu masa usia tamyiz, hingga kemudian mereka menjadi seorang manusia yang sudah mukallaf ya, sudah menerima beban ya. Baliklah ya. Jadi ini yang dimaksud dengan pendidikan moral, yang poin utamanya adalah sikap dan watak yang wajib dimiliki oleh seorang anak ya, yang dijadikannya sebagai sebuah kebiasaan. Refleksnya begitu gitu. Orang itu refleksnya macam-macam ya, apalagi kalau lihat orang latah ya. Nauzubillah, ada orang yang latah-latahnya jelek gitu ya, nyebut nama binatang ya, nyebut yang porno ya. Harusnya latahnya itu diarahkan kepada kalimat Allah ya. Ini kalau ada tetangga kita, kerabat kita, saudara kita, atau mungkin anak kita yang sudah mulai belajar latah gitu, kalau bisa dicegah. Anak-anak kita ini biasanya anak-anaknya mewariskan dari orang tua ya, orang tua yang kadang-kadang salah kaprah ya,
lucu melihat anak latah, malah diteruskan. Udah gitu latahnya jadi ucapan yang tidak baik, karena ya apa yang keluar di kepala, apa yang ada di kepalanya itu yang keluar di lisan dia. Ya seharusnya orang tua mencegah anak menjadi latah. Ya, kalaupun ternyata sudah ada gennya latah begitu, maka arahkan ya kepada kalimat-kalimat yang baik. Latahnya itu tasbih, istighfar, ya, takbir, Allahu Akbar, subhanallah, kan bagus ya. Daripada kemudian latahnya yang enggak gitu ya. Nah, jadi kalau latahnya adalah bertasbih, ya, beristighfar, bertakbir, ya, latahnya jadi pahala. Nah, karena yang diucapkan adalah kalimat-kalimat yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi refleksnya anak ya, kalau bicara keinginan dan harapan kita itu sudah mengacu kepada kebiasaan dan juga watak-watak yang wajib dimiliki oleh seorang muslim. Ya. Dari mulai dia masuk usia tamyiz ya, di kisaran 6 atau 7 hingga 10 tahun ya, usia 10 tahun sampai dia balik. Mungkin ada yang sudah lebih awal ya, umur 7 tahun sudah dibiasakan, atau agak mundur dikit 8, 9 atau 10 tahun, tidak apa-apa. Nah, karena memang usia ini adalah usia yang baik untuk menanamkan pondasi pondasi sosial ya bagi anak-anak kita. Makanya kalau kita lihat di Jepang dan di beberapa negara maju ya, anak-anak ini diberikan atau dibiasakan ya melakukan perbuatan-perbuatan positif ya, atau apa yang kira-kira menjadi sikap penting ya, atau menjadi kebiasaan penting bagi mereka ketika dewasa, dan itu menjadi modal sosial bagi mereka untuk jadi orang sukses, ditanamkan. Kalau di Jepang ya mengucapkan terima kasih ya, membungkuk begitu. Kemudian juga mandiri ya, tidak tergantung kepada orang di sekitar, apa-apa dikerjakan sendiri ya, berjuang. Ini kebiasaan-kebiasaan ya, watak-watak ditanamkan dari mulai kelas 1 sampai kelas 3 SD. Sampai nanti masuk di kelas 4 ya, usia 10 tahun, nah itu sudah terbiasa. Makanya ada anak-anak ya yang di Jepang itu, alih-alih orang tuanya yang nyiapin sarapan, justru dia anak sekolahnya anaknya itu yang kemudian bangun pagi. Orang tuanya belum bangun, kemudian dia siapkan sarapan buat orang tuanya, dan juga bekal serta sarapan dia untuk dibawa ke sekolah. Kan bagus kalau itu kemudian terbentuk dalam diri anak-anak kita muslim ya, anak-anak kita, karena ya orang Jepang kan yang disembahkan tidak jelas. Kita jelas yang menyembah apa gitu, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya, dan kalau berbicara Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, perintahnya kan jelas ya. Allah Subhanahu wa taala ya, menyuruh kita untuk berbuat baik. Menyuruh kita untuk menyebarkan kebaikan, kedamaian, ya, kebaikan-kebaikan banyak Allah. Dan itu yang kemudian menjadi patokan kita. Jadi kalau orang yang tidak mengenal Allah bisa sedemikian ya, baik moral dan tingkah lakunya, maka seharusnya kita orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, bahkan mengaku mempertuhankan ya, menuhankan Allah Subhanahu wa taala, ya harusnya lebih baik lagi. Seharusnya lebih baik lagi. Sedih kita ya, kalau kenyataannya justru negara-negara dengan mayoritas muslim begitu ya, banyak dihiasi oleh pemandangan-pemandangan yang menggambarkan moral yang buruk. Tawuran, ya, perilaku seks bebas, ya, kemudian penyalahgunaan narkoba, ya, human trafficking, ya, atau perdagangan manusia. Oh, sedih kita kalau lihat kenyataannya itu ternyata didominasi oleh mereka ya, yang berada di negara-negara dengan penduduk muslim besar. Ya. Dan Indonesia dalam hal ini menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ya. Tidak ada negara yang penduduknya ya, beragama Islam sebanyak Indonesia. Bahkan India yang jumlah penduduknya
hampir 1 miliar ya, bahkan udah lebih 1 miliar, tetap saja penduduk muslimnya jauh di bawah kita. Ya masih di bawah kita. Apalagi Cina ya, 1,5 miliar jumlah penduduknya, ya, yang muslimnya jauh di bawah kita. Dan ini menjadi tugas kita bersama, ya jangan kemudian kita nodai ya, status itu tadi ya, bahwa kita adalah sebuah negara muslim besar dengan kemudian menyuguhkan ya berita-berita yang justru ya, mencemari ya, kesucian dari status itu. Dan karena ini memang sebuah tuntutan ya, bahwa yang namanya akhlak ya, keluhuran akhlak atau bahasa pendidikannya adalah moral begitu ya, tingkah laku dan watak ya. Ini memang ya, kalau berbicara teorinya ini adalah buah dari iman. Buah dari iman yang tertanam di dalam menumbuhkan agama yang benar. Jika seorang anak pada masa kanak-kanaknya ya tumbuh di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dididik atas dasar takut ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian merasa selalu diawasi oleh Allah ya, muraqabatullah itu. Lalu kemudian bergantung ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hal ya. Lalu kemudian meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah dalam segala urusan. Maka insya Allah ya anak-anak ya, yang seperti ini ketika dia dewasa ya, dia akan terjaga dalam kesucian fitrahnya. Ya, kan itu yang kita jaga, itu yang Allah mintakan. Qad aflaha man wa nafsi wa masawwaha ya, demi jiwa dan penyempurnaannya. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jiwa yang bersih pada awalnya. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan kepada jiwa ini kebaikan dan keburukan, jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Maka kata Allah ya qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah, sukseslah, baiklah ya, orang yang kemudian mampu menjaga kesucian jiwanya. Nah, ini yang kita harus pahami. Nah, ketika pendidikan terhadap anak ya ini jauh dari tuntutan agama tadi, dari bimbingan agama, dari akidah yang benar ya, dari nilai-nilai ketakwaan ya, nilai-nilai yang tadi saya sebutkan, maka tentu ya hubungan ya antara anak itu dengan sang pencipta ya, dengan Khalik kan diakui atau tidak ya tetap saja ya, kita ini ada yang menciptakan. Mau kita yakin, mau enggak, mau kita bantah, mau kita tolak, mau kita terima, tetap saja. Ya, keberadaan itu, ya, kenyataan itu tetap ada bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan. Kalau nggak ada yang menciptakan kita, nggak mungkinlah kita mati. Ya. Apalagi hukum sel itu kan beregenerasi. Tapi kenapa kemudian sel ada waktu dia berhenti beregenerasi? Berarti kan ada yang memerintahkan. Siapa yang menciptakan kita? Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak yang tumbuh ya tanpa bimbingan agama, tanpa pengetahuan akidah yang benar akan lahir ya tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang ya memenuhi kehidupannya dengan kefasikan. Bahkan dia akan dituntun oleh hawa nafsunya yang jahat ya, yang fujur. Nah, tadi kan dalam diri kita itu ada takwa, ada fujur. Jalan kebaikan dan jalan kefasikan. Nah, kalau itu kemudian orang tua ya tidak membiasakan ya, jalan ketakwaan ke dalam diri anak, maka yang akan dipilih jalan kefasikan. Ya, jalan kejahatan yang pada akhirnya kemudian ya, mengantar mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak bermoral. Ya, sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar batas kemanusiaan ya, dalam berbagai aktivitasnya. Dan ini sudah menjadi hal yang sering kita dengar, terutama kalau sudah bicara ya
berita ya bagaimana ya, kehidupan manusia pada hari ini. Inilah yang kita perjuangkan ya dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Allah Subhanahu wa taala ya ini pernah mengingatkan ya dalam surah Al-Qasas ya, surah yang ke-28 ayat yang ke-50 tentang bagaimana kalau kemudian manusia ya, ini berada dalam kesesatan ya, mengikuti hawa nafsu begitu yang buruk gitu ya, mengikuti jalan fujur dalam dirinya. Maka Allah sebutkan ya, di dalam surah ini ya, waman adallu mimman ittaba'ahu hawahu bighairi huda ya. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallah ya. Maka siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anak kita ya tidak dibiasakan ya, dengan nilai ketakwaan ya, tidak kenal apa itu sholat, tidak tahu itu bacaan Quran. Ada kejadian, ada sebuah cerita. Ini yang cerita adalah seorang non muslim ya. Guru guru SD ya. Kebetulan dia menjadi guru agama, tapi bukan agama Islam ya. Ya, satu agama lah gitu ya. Ini ceritanya cerita betul ini. Saya dengar dari istri saya dengerin dari orangnya langsung. Ini pasien istri saya. Jadi dia kaget ya ibu guru ini. Karena satu hari ada anak muslim masuk ke kelasnya, ya, kelas agama, ajar pelajaran agama dia. Ditanya sama ini kelas 3 SD. Kamu kan muslim, kenapa masuk kelas ibu? Kamu harusnya masuk kelas bapak itu. Dia bilang apa? Nggak enak katanya di kelas agama Islam, nggak seru ya, yang seru tuh di sini. Jadi saya berpikir ya, dan dia bertanya, memang bapak kamu nggak ngajarin? Enggak ya, bapak ibu sibuk katanya. Ya. Di rumah saya ya banyak sendiri aja. Jadi ada anak yang kemudian tidak mengetahui apa Islam, apa makna Islam gitu kan. Karena itu tidak dilihat pada orang tua mereka. Walaupun di sekolah diajarkan begini-begini, tapi sampai ke rumah pemandangan tentang teori-teori yang diajarkan gurunya tidak dilihat di rumah. Nah, orang tuanya asyik sendiri dengan kehidupan mereka dan tidak memperkenalkan atau memperkuat ya, keislaman mereka. Ini jangan sampai terjadi. Nah, kalau sampai terjadi, khawatirnya ya, jatuh kalimat ya, putusan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ini tadi. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapa sih kata Allah? Orang yang lebih sesat ya, dibandingkan dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya mengikuti kata hati. Kata hati yang tidak didasarkan kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya semau gue. Nah, itu kalau kata orang Betawi. Bisa dibayangkan. Kalau kata orang Minang, hidupnya itu apunan kalama di inyo. Nah, apa yang enak di dia gitu. Nah, ini kan bahaya. Dan kalau kata Nabi Allah Yusuf alaihissalam di dalam surah Yusuf ya, ayat yang saya lupa ayatnya ya. Beliau mengatakan dan kalam dan ucapan Nabi Allah Yusuf alaihissalam ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai bagian dari ayat Al-Qur'an. Jadi Allah mengakui ucapan tersebut ya, lalu kemudian kita membacanya sebagai ucapan sebagai ayat Al-Qur'an. Beliau mengatakan wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ya, jangan. Saya juga tidak menganggap diri saya itu terbebas begitu kan dari kejahatan. Inna nafsa ya, karena kata Nabi Allah Yusuf SAW, yang namanya nafs jiwa manusia itu la amaratun bisu, kecenderungannya selalu menyuruh kepada kejahatan.
illa ma rahima rabbi, kecuali nafs jiwa-jiwa yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika jiwa anak kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita orang tuanya mengajarkan itu, mengajarkan kebaikan-kebaikan, mengajarkan hal-hal yang mengundangkan rahmat Allah kepada dia. Ya, kalau ketemu orang, ucapkan salam. Ya, kalau ada orang mengucapkan salam, balas, wajib. Ya. Salam itu kan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang mengucapkan salam, jawab gitu kan. Dan lingkungan orang-orang yang senantiasa mengucapkan salam, itu kan menjadi sebuah doa bagi dia. Apalagi kalau yang mengucapkannya orang soleh, ya. Jadi doakan Assalamualaikum warahmatullahi. Maka anak kita ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ya, dia tidak akan cenderung kepada mengikuti hawa nafsunya yang buruk tadi. Ya. Nah, dengan adanya hubungan yang kuat antara iman dan akhlak, ya, kata Dr. Abdullah Nasyalwan, dan juga adanya ikatan yang kokoh antara akidah dan amal, ya, jadi iman dan akhlak, kemudian akidah dan amal, maka ya kebaikan ya atau moral anak ini akan terbentuk, ya, kebaikan moral anak ini akan terbentuk, bahkan itu diakui oleh para pakar pendidikan, ya, baik pakar pendidikan muslim maupun juga pakar pendidikan non muslim gitu, ya. Ketika iman ya, yang benar sudah tertanam di dalam diri, kemudian bertemu dengan akhlak gitu, ya, kebaikan akhlak, ya, sifat-sifat yang baik begitu, lalu kemudian akidah yang kokoh, ya, bertemu dengan amal saleh menjadi satu, maka orang yang berada di dalam ini, anak-anak kita yang berada di dalam ini, ya, akan lahir menjadi pribadi-pribadi yang moralnya ya, diakui kebaikannya. Sebagaimana yang Allah sematkan, ya, Allah menyematkan pujian kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul berbudi pekerti yang agung. Ya, Allah mengakui keutamaan akhlak Nabi Muhammad. Dan kita lihat bagaimana kokohnya iman Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kuatnya akidah Rasulullah SAW. Ya, sudah jelas itu ditawarin sama orang-orang kafir Quraisy, Muhammad, kalau kamu mau jadi raja, kita angkat kamu jadi raja. Ya. Kalau kamu mau harta, kita kumpulkan semua harta ini, ya, yang punya orang-orang Quraisy ini, ya, kita akan kasih ke kamu. Kalau kamu mau perempuan-perempuan yang cantik, kita kumpulin, ya. Seantero Mekah ini perempuan-perempuan cantik, ya, yang kamu sukai, ya, kami akan berikan kepada. Tapi syaratnya satu. Berhentilah berdakwah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, seandainya matahari diletakkan di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya, nggak akan saya berhenti. Kalau diminta untuk itu berhenti berdakwah, nggak akan saya terima itu. Luar biasa. Malaikat Jibril pernah menawarkan, ya, gunung Uhud, ya, jadi emas untuk modal Nabi Muhammad. Nggak goyah itu. Rasulullah SAW enggak lah, ya. Bukan itu yang menjadi kunci kesuksesan dakwah bagi Rasulullah SAW. Bahkan malaikat penjaga gunung begitu, ya, di Taif, ya, siap mengangkat gunung ditimpakan kepada penduduk Taif yang mengusir Nabi Muhammad sambil melontari batu, ya, kepada Rasulullah, ya, sampai tumitnya berdarah, dilemparin batu. Malaikat itu siap, ya, malaikat penjaga gunung itu, kalau engkau mau Muhammad, saya balikkan, saya angkat gunung bukit itu, lalu mau saya timpakan kepada mereka. Rasulullah tergoda, tidak. Rasulullah mengiyakan, tidak. Justru beliau mendoakan mereka, ya, mendoakan anak cucu mereka menjadi orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya, kekokohan, ya, iman, ya,
dan akidah ya, pada diri Rasulullah SAW. Nah, ini yang kemudian kita harus contoh. Ya. Seorang filosof Jerman ya pernah berkata, moral tanpa agama adalah sia-sia. Tapi orang Jerman aja yang mungkin tidak percaya gitu ya. Banyak orang kalau di Barat itu dia puji agama tapi dia nggak beragama. Dia puji Rasulullah tapi dia tidak mengikuti Rasulullah. Pola pikir begitulah ya. Nah, jadi dia mengatakan apa? Moral tanpa agama ya sia-sia. Jadi secara langsung dia mengakui ya, sumber moral terbaik dalam kehidupan manusia adalah agama. Nah, berkita sebagai seorang Muslim ya jelas-jelas lah. Inna dina indallah al-Islam. Ya, agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Nah itu ya, konsepnya. Seorang tokoh besar dari India yang kita kenal Mahatma Gandhi ya, pernah berkata, sesungguhnya agama ya, dan pekerti yang baik ya, keduanya adalah satu kesatuan yang tidak pernah bisa dipisahkan. Ia adalah satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Sesungguhnya agama bagikan ruh bagi moral, sedangkan akhlak adalah cuaca bagi ruh. Dan dengan ungkapan yang lain bahwa agama memberikan makan, menumbuhkan dan membuat hidup akhlak sebagaimana air yang menumbuhkan tanaman. Ya, ini tokoh besar India ya, bukan Muslim, tapi mengakui ya, bahwa agama menjadi sumber bagi kebaikan moral. Seorang hakim dari Inggris ya pernah menghujat seorang menteri Inggris yang bertindak amoral. Jadi ia mengatakan tanpa agama kita tidak mungkin terlahir tanpa agama tidak mungkin terlahir sebuah moral, sebuah tindakan baik ya, atau akhlak. Dan tanpa akhlak tidak mungkin bisa terlahir sebuah aturan atau undang-undang. Agama, kata hakim ini, adalah satu-satunya sumber terpercaya mengetahui mana yang baik ya, mana yang buruk ya. Agama juga mengikat manusia untuk mengikuti sesuatu yang paling tinggi. Agama yang membatasi rasa egois seseorang, menahan kewenangan naluri dan kekuasaan kebiasaannya. Ya, kemudian menundukkannya untuk suatu sasaran, mendidik hati yang hidup, dan dengannya lah keluhuran akhlak bisa terangkat. Immanuel Kant ini juga bukan seorang Muslim, ini filosof juga nih. Dia mengatakan apa? Akhlak, ya akhlak ini karena yang menyebutnya adalah Dr. Abdullah Nasirwan. Ya, beliau menerjemahkan sebagai kata akhlak begitu. Akhlak tidak akan terwujud tanpa adanya tiga keyakinan: adanya pencipta, ada kekalnya ruh, ya, dan perhitungan setelah kematian. Nah ini kan teori agama semua. Mereka bukan orang Islam ya, tetapi kemudian dan mereka diakui sebagai tokoh-tokoh besar ya, punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat non Muslim gitu. Tapi kemudian ketika berbicara agama, ya mereka mengakui agama adalah sumber utama ya, moral atau akhlak. Diriwayatkan dari Abu Ayyub bin Musa dari ayahnya, dari kakeknya juga ya, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahala walidu walada afdalu min adabin hasan." Tidak ada pemberian dari orang tua kepada anak yang lebih baik, kata Rasulullah SAW, melebihi adab yang baik. Jadi kalau mau kita compare begitu ya, ngasih mobil dengan mengajarkan kebaikan adab. Ini loh nak, kalau ketemu orang tua kamu, ya, kalau salaman cium tangannya. Gitu. Kalau makan cari yang dekat, jangan ambil yang jauh. Ya. Kalau berbicara gunakan bahasa yang santun, ya, hindari penggunaan kata yang menyakitkan. Ini kan adab. Orang tua ngasih itu dibandingkan dengan orang tua. Nak nih kamu bapak kasih motor, motor gede, apa yang sekarang disukai orang? Nah. Kata Rasulullah SAW, lebih baik ya orang tua yang memberikan adab, ajaran adab. Ya.
Kadang-kadang orang tua banyak salah kaprah. Ya, membahagiakan anak begitu dengan memberikan materi. Ya. Dan tidak sedikit anak yang kemudian meregang nyawa gara-gara pemberian materi dari orang tua. Ya. Ya, dikasih motor, dengan motor itulah kemudian dia berpindah alam. Dikasih mobil, dengan mobil itulah kemudian dia berpindah alam. Banyak yang kejadian begitu kan. Belum waktunya bawa motor begitu ya. Umurnya masih SD, masih SMP. Ya, karena sayang orang tua dikasih aja. Tidak sedikit cerita kemudian anak-anak ya di bawah umur ini kemudian kecelakaan dan meninggal gara-gara motor yang diberikan oleh orang tua mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum." Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaguslah didikan adab kepadanya. Jadi Rasulullah SAW ya secara tegas menyebutkan ya, kalau kita ingin anak-anak ini mulia, ya menjadi pribadi-pribadi yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan di sisi manusia, maka perbaikilah adab mereka, ajarkan adab kepada mereka. Nah, makanya kan ada istilah al-adab fauqal ilmi, yang namanya adab ya, watak yang baik, moral yang baik itu di atas ilmu. Orang ilmunya banyak tapi adabnya kurang, ya ini akan bermasalah ya di tengah-tengah masyarakat. Tapi orang yang adabnya tinggi, ya walaupun ilmunya tidak terlalu banyak, ya insya Allah mendatangkan kebaikan. Tapi bukan berarti kita mengabaikan mencari ilmu. Ya, ilmu ya babnya ada dalilnya, tapi ya, kita harus paham ya, mana yang kemudian kita harus kejar ya, untuk pendidikan anak-anak kita. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, ia mengatakan, "Allimu auladakumul khair wa adibuhum." Ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ajarilah anak-anak kalian kebaikan ya, dan didiklah ya. Ajarkanlah mereka adab ya. Alimu auladakum ya, ajarkan ilmu pengetahuan apa aja yang kira-kira penting untuk kehidupan mereka supaya mereka bisa survive, bisa masuk surga, ajarkan ya. Kemudian apa? Wadibuhum ya, dan ajarkan adab kepada mereka. Nah, di samping ngajarin silat, ajarin juga sopan santun, ajarin juga bagaimana berakhlak ya, beradab. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Min haqqil walid 'alal walid min haqqil walid 'alal walad ayyuhsina adabaha ayyuhsina adabihi wa yuhsina ismah." Ismah ya. Yang terbaik, yang termasuk hak dari seorang anak atas orang tuanya adalah mengajarinya adab dan memberikannya nama yang baik. Jadi yang kalau kita ingin disebut sebagai orang tua ya, orang tua yang bertanggung jawab begitu ya. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis ini ya, penuhi hak anak ya. Ya, min haqqil walid ya, hak yang merupakan hak anak adalah alal walad ya, dari orang tua, ayyuhsina adabah ya. Hendaklah dia orang tuanya mengajarkannya adab ya. Wa yuhsin ismah, dan memberikan nama yang baik. Jadi kalau ngasih nama jangan sembarangan, nama yang mendukung kebaikan adabnya. Udah bagus dikasih nama Muhammad, bagus itu. Bukan bagus nama itu. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Itu udah kebayang tuh bagaimana adab dan akhlaknya. Panggilnya Mamat. Mamat itu kan artinya mati. Kalau Muhammad panggil engkau mengatakan, "Hai Muhammad." Jangan dipanggil Mad doang. Mad artinya panjang. Panjang apanya enggak jelas. Mamat mati. Jadi enggak benar. Saya kadang-kadang curiga ya orang-orang yang masuk berita begitu ya,
di berita-berita kriminal, kemudian nama lengkapnya ada Muhammad, ada Ahmad. Saya curiga jangan-jangan orang tuanya dulu manggilnya nggak lengkap, nggak sesuai dengan pemberiannya. Namanya dikasih nama Ahmad atau Muhammad, tapi panggilannya itu tadi ya, Muhammad atau Ahmad. Ahmad apa artinya Ahmad? Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini hadis cukup panjang, saya bacakan artinya. Anak yang terlahir diakikahi baginya pada hari ke-7 dan diberi nama dan dihilangkan penyakit darinya, dicukur ya. Jika sudah berumur 6 tahun maka ajarilah adab. Jika sudah berumur 9 tahun maka pisahkan atau sendirikan ya dia dari tempat tidurnya. Jika sampai umur 13 tahun maka ia dipukul jika meninggalkan sholat dan puasa. Jika sudah sampai umur 16 tahun maka ayahnya menikahkannya dan kemudian memegang tangannya sambil berkata, aku telah mengajarimu adab, aku telah mendidikmu dengan ilmu dan aku telah menikahkanmu. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah karenamu di dunia dan azab karenamu di akhirat. Nah, ini tipikal orang tua yang ideal dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poinnya jelas, adab, moral, akhlak. Dan kita persaksikan itu ketika kita mengantar dia ke pelaminan. Apalagi yang laki-laki. Bapak sudah mendidikmu dengan adab yang baik. Bapak sudah mengajarkanmu berbagai macam ilmu. Bapak sudah sekolahin, sudah kuliahin, begitu. Dan itu semua kan bagian dari pendidikan, begitu kan? Maka kemudian katakan kepada anak kita, ya hari ini bapak mengantarkanmu ya ke pelaminan, menikahi seorang wanita, bertemu dengan orang-orang baru dalam kehidupan ini, ada keluarga baru dalam kehidupan kamu. Nah, kita katakan kepada mereka, aku berlindung kepada Allah dari fitnah karenamu. Nah, ya bahasa simpelnya, jangan sampai kemudian kamu menjadi fitnah bagi bapak. Terjadi gonjang-ganjing dalam rumah tangga kamu, kemudian yang muncul nama bapak. Anak siapa? Anak Ustadz Anu, anak Kiai Anu, anak Habib Anu, kan sedih. Ya. Nah, ini kita minta kepada anak kita, dan ini kita harus sadar. Anak-anak harus menyadari itu. Dan lebih dari itu, ya aku berlindung kepadamu, ya aku berlindung kepada Allah, ya, dari fitnah karenamu di dunia dan azab ya karenamu di akhirat. Jangan sampai kemudian nanti bapak, ibu harus menanggung azab ya, karena fitnah ya, yang dilakukan oleh anak. Nah, inilah yang kemudian kita harus fahami pentingnya ya, kita mengedepankan ya, mengajarkan kepada anak kita adab ya, atau moral atau akhlak yang baik atau moral yang baik kepada anak kita. Karena ini yang kemudian akan menjadi sumber pahala dan dosa dalam kehidupan mereka. Ketika mereka tidak memiliki adab yang baik, maka kehidupan mereka akan dipenuhi oleh dosa. Tapi ketika dia mengerti adab yang baik, akhlak yang baik, maka kehidupan mereka akan dipenuhi oleh pahala-pahala, ganjaran-ganjaran, kebaikan-kebaikan. Senyuman yang tulus, ya, senyuman saja, ya, itu Rasulullah SAW sebutkan sebagai sedekah. Pahala, berapa kali sehari kita senyum ya, kepada anak, kepada pasangan kita ya, kepada tetangga ya, kepada teman kita, kepada orang yang kita jumpai di jalan. Berapa kebaikan yang kita dapatkan. Kalau itu dilakukan oleh anak kita, maka ada syaran pahala ya, dari anak kita kepada kita. Ramahnya anak kita karena kita yang mengajarkannya. Maka ketika itu dia lakukan ya, lalu kemudian Allah memberikan pahala kepada dia, maka ada syaran pahala kepada kita orang tua. Ini harus menjadi motivasi dalam kehidupan kita untuk mendidik anak-anak kita. Demikian, insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.